Si Hao bersiap untuk menuju Pulau Iblis. Sebelum berangkat, ada sedikit investigasi yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Dia harus terlebih dahulu melihat beberapa rumor, dan kemudian bertanya kepada orang lain. Kemudian, dia sengaja membeli semua jenis buku tulang dengan rekaman Pulau Iblis untuk memahaminya dengan lebih baik. Tempat itu sangat berbahaya. Meskipun mengandung peluang besar, 80% orang yang pergi ke sana mati. Seorang tetua berambut abu-abu yang menjaga formasi transportasi berbicara. Dia melihat semua orang dan melakukan jenis peringatan ini. Meskipun tempat ini berada di dalam provinsi 5 elemen, itu terletak di perbatasan, membuatnya sangat jauh dari wilayah pusat. Jika seseorang ingin menuju ke sana, mereka harus mendapatkan dukungan dari jenis formasi transportasi. Jenis formasi transportasi super yang dapat melintasi provinsi ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh beberapa sekte besar. Altar bersinar. Tulang binatang emas adalah yang pertama pecah, kemudian, 2 tulang burung ungu terbelah, tumpukan tulang berharga yang digunakan sebagai pengorbanan terbakar dan menunjukkan kekuatan surgawi mereka. Formasi besar mulai dimulai, dengan cepat menembus kehampaan dan membentuk jalur cahaya. Ada beberapa ribu orang yang berjalan ke lorong yang bersinar. Itu menembus kehampaan, menghubungkan ke tempat beberapa puluh juta li jauhnya. Orang-orang ini semua masuk dengan tertib, menghilang satu demi satu. Segera setelah itu, sepasang gerbang terang yang besar muncul. Mereka dengan cepat mencapai tujuan mereka. Ini adalah perjalanan melalui kehampaan, melintasi ruang dan melintasi jarak yang sangat jauh untuk tiba di tujuan seseorang dalam waktu sesingkat mungkin. Orang ini berjaga di sini di tempat tujuan yang ditentukan. Seorang penjaga ditempatkan di sini untuk mencegah kecelakaan terjadi. Ada lebih dari 10.000 yang datang terakhir kali. Sayang sekali banyak yang memasuki Pulau Vien tidak pernah kembali. Seorang tetua berbicara sambil menghela nafas. Jenis formasi hebat ini hanya akan dimulai setiap setengah bulan, dan hanya akan digunakan ketika setidaknya ada beberapa ribu individu yang ingin menggunakannya, karena hanya dengan begitu keuntungan akan menutupi biaya pengaktifannya. Jika mereka tidak melakukan ini, bahkan sekte besar pun tidak akan mampu menanggung kerugiannya. Si Hao melangkah keluar dari lorong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Langit gelap, dan dia bisa merasakan sedikit tekanan. Tempat ini tidak memiliki matahari sepanjang tahun, selalu tertutup kabut. Pulau Iblis melayang di langit, tidak pernah jatuh. Kalian semua tidak bisa melihatnya dari sini. Anda perlu melakukan perjalanan melalui 800 li kabut sebelum Anda benar-benar berada di dalam pulau, kata seorang tukang perahu. Dia berjalan untuk meminta pelanggan untuk mengangkut mereka ke sana. Hanya 800 li, kita bisa terbang ke sana. Mengapa kita membutuhkan feri? Seseorang mencibir. Setelah berbicara, dia melangkah ke artefak berharga dan terbang ke udara, dengan cepat pergi ke kejauhan. Namun, setelah hanya melakukan perjalanan beberapa lusin li, teriakan ketakutan terdengar. Wilayah berkabut ini sama sekali tidak normal. Beberapa individu yang terbang keluar semuanya kembali dalam keadaan menyesal. Mereka semua terluka parah dengan patah tulang dan otot robek. Luka mereka parah. Akibatnya, semua orang menghilangkan keraguan mereka dan naik ke perahu. Mereka memilih metode yang lebih aman untuk mendekati pulau itu. Si Hao melakukan hal yang sama. Dia berdiri di atas kapal sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Ada sepasang lentera seperti mata merah berdarah. Itu berkedip dengan cahaya sedingin es dan diliputi dengan niat membunuh yang padat. Semuanya, kalian semua harus merasa bahwa perjalanan ini sepadan sekarang kan, jika kalian semua terbang sendiri, akan ada bahaya yang tak ada habisnya menunggu, kata Tuka. Perahu. Dia menyalakan lampu tulang di atas kapal, dan kemudian, itu benar-benar aneh. Sepasang mata merah gelap tertutup dan binatang misterius itu diam-diam mundur, niat membunuhnya menghilang. Perahu berjalan cukup lambat. Itu jelas menghindari beberapa area berbahaya. Si Hao duduk di atas kapal dengan mata tertutup. Diagram 10.000 roh muncul di dalam hatinya. Dia diam-diam mempelajarinya, tidak membuang waktu bahkan dalam perjalanan ini. Dia tahu bahwa hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya, dia akan dapat berkeliaran tanpa hambatan di dunia ini, tidak terbelenggu oleh apapun. Setelah memasuki alam yang lebih tinggi, dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah menggunakan teknik Kun Peng atau teknik berharga apapun yang begitu simbolis, atau dia akan segera menimbulkan kegemparan dan membuat orang lain melihat identitasnya. Diagram 10.000 roh adalah sesuatu yang bisa mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib.
Semakin Si Hao memahaminya, semakin dia merasa damai. Setelah dihidupkan kembali, dia selalu mempelajarinya. Kemudian, perahu sudah berhenti. Semua orang turun dari kapal satu demi satu. Kami akhirnya tiba. Ini adalah Pulau Iblis yang legendaris. Ini benar-benar sangat besar, setidaknya berukuran 10.000 li. Saya bisa merasakan energi misterius di sini. Ini akan menjadi tempat latihan untuk mengasah diri. Jalanku untuk menjadi kuat dimulai dari sini. Beberapa anak muda berkata dengan lembut. Mereka semua bersemangat dan gugup. Sementara itu, mereka yang sedikit lebih tua relatif lebih pendiam tanpa banyak bicara. Mereka hanya dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Si Hao memperhatikan bahwa ada beberapa individu yang luar biasa dari kelompok ini. Mereka menahan energi darah mereka, membuat mereka tampak seperti roh jahat yang tidak aktif. Mereka pasti kuat dan seharusnya menyalakan api surgawi mereka. Ada beberapa anak muda yang sangat mengejutkan juga. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa bakat alami mereka luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki pelayan yang kuat yang mengikuti dan melindungi mereka. Akhirnya sampai. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi juga tempat keberuntungan alami. Saya akan menemukan makam abadi yang legendaris dan menggunakan darah abadi untuk menciptakan tubuh yang tak tertandingi. Seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu tertawa. Banyak orang berbalik, mendengus ke arahnya. Apa yang kalian semua lihat? Pemuda itu meraung. Kemudian, gelombang besar energi darah merembes keluar. Bayangan kosong dari binatang besar muncul di belakangnya, auranya menekan semua orang. Pemuda ini adalah seorang Taoti, identitasnya jelas tidak biasa. Ada beberapa pelayan tua di sekitarnya juga. Taoti adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Itu bisa melahap dunia. Ketika dikultivasikan ke puncak, mereka bahkan akan lebih mampu melahap semua jenis hukum alam. Begitu figur luar biasa ras mereka matang, mereka akan menjadi tak tertandingi. Di kejauhan, seseorang mengeluarkan dengusan. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan bulu emas, ia adalah pemuda ras Luan Emas kuno. Ini juga merupakan ras yang kuat yang jumlahnya sedikit. Apakah kamu tidak mau menyerah? Kita akan bertemu lagi di pulau sebentar lagi, pemuda Taoti tertawa keras. Sepertinya orang yang datang kali ini tidak sederhana, seorang tokoh generasi tua berkomentar dari samping. Pada kenyataannya, Si Hao juga memperhatikan bahwa mereka tidak biasa. Terlepas dari makhluk yang menyalakan api surgawi mereka, yang paling dia perhatikan adalah seorang pemuda yang pendiam. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa sejak awal, tetapi Si Hao merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Tidak ada bentrokan yang terjadi pada akhirnya. Beberapa ribu orang menuju pulau bersama-sama. Bebatuan besar bisa dilihat dari waktu ke waktu. Pulau Iblis dibagi menjadi dua wilayah. Salah satunya adalah wilayah penjara, dan yang lainnya adalah tempat yang berbahaya secara alami. Saat ini, mereka bisa melihat wilayah penjara. Semua konstruksi dibentuk dari emas hitam dan jenis bahan berharga lainnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Ada juga karakter Master Sekte yang mengukir formasi abadi untuk menekan tempat ini. Ada banyak individu yang kuat dan setan-setan terkunci di dalam. Tidak ada kekurangan dewa surgawi di dalam. Ketika mereka mendekati penjara yang berkelap-kelip dengan kilau hitam dingin, mereka bisa melihat beberapa kepala penjara yang mengacungkan cambuk. Mereka meronta-ronta mereka di sekelompok narapidana yang tangan dan kakinya terikat dan budidaya mereka disegel, mengantar mereka ke tambang. Setelah seseorang dikurung di penjara hitam Pulau Iblis, itu berarti bahwa seseorang hampir tidak akan pernah mendapatkan kembali kebebasannya. Ada beberapa makhluk yang memiliki api surgawi mereka menyala di antara mereka, mantan ahli semuanya akan berubah menjadi pekerja keras. Mereka akan memasuki tanah terkutuk dan pergi ke bawah tanah untuk menambang. Rumor mengatakan bahwa Pulau Iblis ini awalnya menampung penguasa iblis tertinggi yang mencapai posisi yang tak tertandingi. Bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya telah menyapu setiap sekte dan menjadi makhluk tertinggi dari satu generasi. Ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya, dia ingin menembus batas dunia ini dan benar-benar melampaui, tetapi pada akhirnya, dia menarik hukum alam Dao abadi. Petir turun, menghancurkan pulau suci yang kaya dengan obat-obatan berharga dan esensi spiritual sepenuhnya menjadi kehancuran. Pada akhirnya, penguasa iblis mati. Dagingnya menyatu dengan pulau, tidak membiarkan tempat ini pecah. Selain itu, petir abadi dipandu ke tempat ini, menciptakan banyak bahan berharga langka. Selain itu, di dalam area berbahaya yang legendaris,
ada makam abadi yang muncul. Itu milik makhluk terlarang itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal supernatural telah terjadi di pulau ini. Pembantaian telah pecah, dan beberapa dewa surgawi bahkan jatuh di sini. Akibatnya, tempat ini dikenal sebagai Pulau Iblis. Setengahnya adalah penjara, setengahnya lagi adalah tempat yang berbahaya. Pilih kemana Anda ingin pergi. Setelah memasuki pulau, seseorang datang untuk mengawasi semuanya, memberi tahu semua orang tentang beberapa keadaan yang harus mereka ketahui. Si Hao memilih penjara hitam dan menuju ke arah itu. Hanya beberapa ratus orang dari ribuan orang yang memilih untuk datang ke sini. Yang lain semua memutuskan untuk pergi ke daerah berbahaya, karena meskipun tempat itu lebih berbahaya, ada peluang alam yang besar juga. Wilayah penjara hitam memiliki banyak tambang kuno yang terkenal. Ada beberapa bahan berharga langka di dalamnya. Seseorang bahkan telah menggali patah tulang yang sebelumnya diwarnai dengan darah dari makhluk tertinggi. Sesuatu seperti ini bisa langsung disempurnakan menjadi pil surgawi. Pengawas penjara mendesak para tahanan untuk menambang dan menggali lebih dalam, tetapi mereka juga mengizinkan orang luar untuk menjelajahi tambang kuno. Namun, 70% dari apa yang ditemukan orang luar harus diserahkan. Bawah tanah di sini dikutuk, di dalamnya ada bahaya dari waktu ke waktu. Kalau tidak, mereka tidak akan membukanya kepada orang luar. Jika seseorang ingin menggali sesuatu darinya, harganya sangat mahal. Si Hao datang, memilih wilayah penjara karena dia ingin mencari informasi tentang kakeknya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia sudah mendapatkan informasi mengenai kakeknya setelah baru saja datang ke sini. Kakek 15 Dewa Iblis Agung sebenarnya adalah sosok yang terkenal di sini. Hitam, selain mengeluarkan artefak magis surgawi, dia juga memperoleh pil surgawi yang bernilai mencengangkan. Kakek 15 masih membawanya bersamanya, membuat si Hao merasakan kehangatan, tetapi juga semacam perasaan sedih. Kakeknya kehilangan lengan, jadi jika dia memakan pil surgawi itu, dia pasti bisa menumbuhkan yang lain, namun dia enggan melakukannya, meninggalkannya untuknya sepanjang waktu. Rumor mengatakan bahwa Qin Chengxiang memiliki cucu yang tangguh, seorang jenius yang sangat terkenal di klan Qin bernama Qin Mu. Pil surgawi justru ditemukan olehnya. Qin Chengxiang merasakan kebencian yang besar karena ini. Jika cucunya mendapatkan pil surgawi itu akan memperkuat fondasi daunnya dan membiarkan kultivasinya meningkat tajam. Klan Qin ingin mencuri pil surgawi orang lain, dan bahkan memperlakukannya seperti tahanan dan mengirimnya ke sini. Qin Chengxiang bahkan melakukan balas dendam jenis ini. Seseorang menggelengkan kepala, merasa itu tidak adil untuk kakek 15. Adapun si Hao, dia menahan amarahnya, menenangkan suasana hatinya sendiri. Matanya sangat dalam. Dia melihat ke arah Qin Chengxiang dan beberapa orang lain yang tidak terlalu jauh. Apakah pil surgawi dimakan oleh aman? Di mana dia sekarang? Si Hao bertanya dalam hati. Pria bersenjata tunggal itu adalah satu-satunya yang berhasil pecah dalam 100 tahun. Dia menggali sesuatu yang menakjubkan, dan ia langsung melahapnya. Setelah dia memakannya, seluruh tubuh pria bersenjata itu bersinar, dan belenggunya langsung patah. Dia meletus dengan kekuatan dan hampir menamparkan Qin Chengxiang. Dia kemudian membantai jalan keluar. Bagaimana dengan gadis yang memakan pil surgawi? Apakah dia tidak dikirim ke Pulau Iblis? Seseorang bertanya. Dia tidak. Dia tetap di Gunung Abadi. Dengan demikian, si Hao mengerti apa yang terjadi, dengan lancar memperoleh informasi tentang kakeknya dan aman. Gelombang kemarahan membara di dalam hatinya. Si Hao telah menggunakan 2 murid berkali-kali hingga batas untuk menyelidiki tempat ini. Beberapa hari kemudian, setelah si Hao memasuki kedalaman tambang lama, dia menggunakan murid ganda lagi. Ketika dia dengan hati-hati mengamati tempat ini, dia menemukan pertanda baik yang menakjubkan. Di bagian paling dalam dari lapisan batu, ada cahaya yang bahkan lebih cemerlang dari matahari. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan harta karun langka dengan murid ganda. Itu harus sangat menantang surga. Dia segera membangunkan batu pemogokan surgawi, merencanakan dengannya tentang cara menggalinya. Kita harus menemukan cara. Jika tidak ada cara, maka mari kita mulai sesuatu yang besar, buka penjara hitam dan bebaskan semua tahanan yang terperangkap di sini oleh Gunung Abadi, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Si Hao mengerutkan kening, ada beberapa bahaya tersembunyi. Jika penjara hitam benar-benar memiliki dewa sejati yang disegel di sini, setelah dibebaskan, kita juga akan berada dalam bahaya. Kami tidak bisa melawannya sama sekali.
Batu pemogokan surgawi sangat berhati-hati, merasakan aura yang tidak biasa di sini. Itu meninggalkan tambang biji dan menatap ke dalam penjara logam. Pikirannya langsung bergetar. Penjara hitam ini ditutupi simbol. Hukum alam itu rumit dan misterius. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh sosok tingkat Master Sekte. Kemudian, mereka mencapai permukaan. Si Hao mengobrol dengan yang lain di Pulau Iblis, mempelajari beberapa informasi yang menakjubkan. Jebakan ini sangat hebat. Mungkin ada segel dewa surgawi di sini, yang telah ada untuk waktu yang sangat lama, bertahan selama ini. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi itu hanya legenda. Namun, di kedalaman penjara hitam adalah tanah terlarang yang bahkan kepala penjara yang menyalakan api surgawi mereka tidak akan mau masuk. Mereka tidak akan dengan mudah mendekati tempat itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa bertindak secara acak. Kalian sekelompok tahanan. Yang lebih rendah, jika Anda tidak menyelesaikan jumlah yang dialokasikan, Anda tidak bisa datang. Qin Chengxiang dan yang lainnya mengacungkan cambuk petir mereka, menyerang dan mengoyak daging para narapidana itu. Aku tidak bisa melanjutkan lagi, kutukan itu telah mempengaruhiku terlalu besar, aku harus bangun untuk istirahat, atau aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, seseorang memohon. Bahkan jika kamu tidak bisa melanjutkan, kamu harus tetap di sana. Anda adalah seorang tahanan, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta sesuatu di sini? Jika Anda tidak ingin turun, maka kami akan membunuh Anda sekarang, segera kembali ke tambang, Qin Chengxiang berteriak. Dia benar-benar sombong, menyalahgunakan orang lain tanpa henti di sini, Si Hao berkata dengan lembut. Beberapa hari kemudian, gangguan kembali terjadi. Karena ada orang yang meninggal akibat penambangan selama beberapa hari berturut-turut. Selama hari-hari ini, dia dan batu pemogokan surgawi meneliti untuk waktu yang lama, merasa bahwa mereka dapat menembus lapisan terluar penjara sambil tetap menjamin bahwa mereka tidak terseret ke dalam diri mereka sendiri dan tidak akan terdeteksi. Namun, jika mereka ingin melakukan aksi skala besar, maka itu tidak mungkin. Tidak ada yang akan menemukan petunjuk, Si Hao bertanya. Mereka tidak akan. Ini adalah formasi hukum alam. Saya menggunakan murid ganda dan menemukan beberapa garis petir yang menakutkan di kedalaman bumi dan dengan cerdik membimbing mereka, membuat orang berpikir bahwa itu disebabkan oleh ranjau itu sendiri. Cahaya petir yang tersembunyi di bumi kemudian akan meledak. Sumber daya terlangka di dalam Pulau Iblis tidak diragukan lagi adalah darah penguasa iblis. Hanya saja, sudah puluhan ribu tahun sejak setetes ditemukan. Terlepas dari ini, ada juga kekuatan terlarang yang tersisa dari kesengsaraan petir Dao abadi. Si Hao dan batu pemukul surgawi memasuki kedalaman tambang kuno, dan kemudian mereka memicu kekuatan petir yang terkubur di bawahnya. Petir yang menyilaukan melesat merusak segel, beberapa tambang kuno yang penting pecah, tidak bagus, petir bawah tanah melonjak, ada fragmen Dao abadi yang mengalir keluar. Lindungi penjara hitam, jangan biarkan itu pecah, seorang kepala penjara berteriak keras. Itu akan menjadi bencana mutlak. Banyak kepala penjara muncul, dan bahkan sosok yang lebih kuat bergegas mendekat. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya gelombang petir terjadi sebelumnya selama tahun-tahun tanpa akhir ini. Ini adalah kesempatan, dekat dengan tambang kuno, para narapidana yang memberontak itu melebarkan mata mereka, semuanya merasa bersemangat membebaskan diri mereka sendiri. Seluruh dunia menjadi berbeda. Seseorang menggunakan ini untuk membebaskan diri dari batasannya, ia menggunakan metode rahasia khusus untuk memulihkan kekuatan bertarungnya. Dia membantai ke arah para sipir dan membantu orang-orang di sekitarnya melepaskan diri dari belenggu mereka juga dan melepaskan mereka dari batasan mereka. Tepat pada saat inilah Si Hao pergi ke bawah tanah, menembus lapisan batu yang keras untuk mendekati harta bumi. Mereka menemukan bahwa energi dasar di sini melonjak dan pancaran cemerlang meletus. Sebenarnya ada tanaman yang berakar di sini, ini adalah rumput aneh yang berwarna emas dan transparan. Itu memiliki 5 daun total. Cahaya petir meringkuk di sekitarnya. Sementara itu, pancaran cahaya keluar dari tambang kuno. Meskipun Si Hao dan batu pemogokan surgawi dengan cepat menggunakan formasi untuk menyegelnya, masih ada pancaran listrik yang merembes keluar, bersinar menyilaukan. Untungnya, mereka sudah lama membuat persiapan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kepala penjara yang menyalakan api surgawi mereka yang penasaran. Mereka melihat ke atas, tetapi mereka tidak turun.
Si Hao samar-samar melihat bahwa di dalam batang rumput dan batu emas ini ada beberapa simbol, yang membuatnya sangat bahagia. Menurut legenda, ketika petir Dao abadi turun, itu menghancurkan penguasa iblis di pulau itu. Mungkinkah simbol-simbol ini, memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Keduanya bergandengan tangan, menyegel batang rumput dan batu ini, menempatkan mereka ke dalam ruang interior alu iblis artefak sihir tingkat dewa. Kemudian, batu itu menelan alu iblis sekaligus, menyimpannya di dalam tubuhnya. Perutnya seperti dunia kecil, mampu mengisolasi aura. Kedua individu diam-diam kembali ke permukaan. Di permukaan, kekacauan besar terjadi, banyak narapidana telah dibebaskan dari belenggu mereka, saling membantu menerobos pembatasan. Si Hao diam-diam mengambil tindakan, membantu beberapa individu memulihkan kebebasan mereka. Pada saat ini, selain beberapa tahanan, ada beberapa sipir dan orang luar yang datang ke tambang yang melarikan diri ke kejauhan, tidak mau terjebak dalam medan perang tingkat dewa yang menakutkan ini. Beberapa kepala penjara mencoba menghentikan mereka, tetapi ada terlalu banyak orang. Bunuh semua orang yang memberontak tanpa ampun, Qin Chengxiang meraung. Dia mencoba menghentikan mereka dengan semua yang dia miliki, karena begitu mereka melihat siapa yang harus disalahkan untuk ini, dia harus mengambil sedikit tanggung jawab juga. Si Hao sengaja melewati tempat ini, mengambil tindakan dalam kekacauan. Tangannya membentuk jejak telapak tangan yang melepaskan cahaya petir. Sebuah tinju pecah membuat salah satu lengan Qin Chengxiang segera meledak. "Siapa kamu?" Qin Chengxiang merasa ada yang tidak beres dan berteriak ngeri. Pakar tertinggi yang begitu kuat, namun begitu muda, ini jelas merupakan seorang jenius surgawi muda yang terkenal. Si Hao sedingin es. Pihak lain sebenarnya berani mencoba mencekik kakeknya, jadi orang ini sudah lama mati di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil tindakan lagi. Tinju kedua si Hao menghantam keluar. Petir meletus. Tubuh Qin Chengxiang segera meledak, ada beberapa murid Qin Clan yang melihat ini. Mereka semua berteriak kaget dan gemetar ketakutan. Banyak orang melarikan diri, beberapa meninggalkan Pulau Iblis, yang lain bersembunyi di tepi wilayah aman pulau menunggu kekacauan besar ini berakhir. Si Hao tidak terburu-buru. Dia memasuki wilayah lain, wilayah Pulau Iblis yang benar-benar tidak berpenghuni. Itu adalah wilayah yang berbahaya, kabut di wilayah ini bahkan lebih tebal. Begitu dia masuk, dia merasakan bahaya tersesat. Selain itu, petir akan melesat dari waktu ke waktu. Si Hao tidak takut tetapi malah senang, karena dia merasakan semacam kekuatan hukum alam Dao petir. Jika dia berkultivasi di sini, dia mungkin bisa memahami sesuatu. Ini terutama terjadi sejak dia menggali rumput emas aneh itu dari tambang kuno. Si Hao berjalan masuk, dia benar-benar ingin bertemu kembali dengan kakeknya lagi.